Nah, untuk dari Bu Eni, anaknya umur 7 tahun 3 bulan, terapi 4 tahun, tetapi bicaranya belum ada perkembangan. Tapi nonverbalnya banyak perkembangannya. Sama aktifnya belum berkurang, nggak bisa diam. Gerak terus di rumah. Diamnya cuma tidur, makan sendiri pun sambil jalan dan berdiri. Nah, kalau untuk anaknya Bu Eni ini, mungkin anak ini hipo di bagian proprioseptifnya. Jadi karena proprioseptif ini yang berkaitan dengan joint, jadi dia ingin terus-menerus mendapatkan input di bagian sendi-sendinya, maka itu dia harus bergerak terus, gitu ya. Terus kayaknya nggak ada ya. Saya kembali lagi ke Mama aja. Suka melihat tetes air yang jatuh, itu berarti dari visionnya, dari penglihatannya. Ini seperti juga anak-anak yang suka melihat rodanya mobil berputar. Kalau main mobil bukan yang dilihat maknanya, dia mungkin membayangkan seperti mobil-mobil yang jalan di jalanan seperti yang dia lihat, tapi dia lebih memperhatikan rodanya yang berputar. Ya. Jadi ini lebih ke arah visionnya yang penglihatannya yang hiposensitif. Dia menginginkan lebih banyak sensor yang dia perlukan untuk penglihatannya. Untuk Bu Sri Mardia, kalau giginya disikat selalu menolak karena gak suka sensasi tusuk-susuk dari bulu sikat gigi. Kalau panas atau dingin sudah bisa merasakan, jadi pasti dikeluar dari mulutnya. Nah, Bu, kalau anak Ibu Bu Mardia ini lebih ke arah hipersensitif. Ya. Jadi hipersensitifnya terhadap tekstur bulu-bulu itu. Yang dia mungkin sangat geli gitu loh, istilahnya. Nah, kalau panas atau dingin sudah bisa merasakan, jadi pasti dikeluarkan dari dalam mulutnya. Nah, kalau dia ini hiper, Bu, nanti hipernya itu akan kita kupas sesudah ini. Untuk oral motor tapi yang hiper. Untuk sebentar, untuk dari mamanya Bu Ati, Aldi termasuk hiposensitif, Bu. Apa tahapan tadi harus diperlukan sesuai aturannya tadi atau memilih? Ya, kalau yang tadi itu pilih aja, Bu. Mana yang Ibu bisa lakukan. Tapi yang paling penting Bu Ati harus tahu bahwa dia memerlukan rangsang itu di dalam mulutnya kalau untuk anak hiposensitif. Memang dia butuh, gitu ya. Jadi kalau seperti butuh itu gini, kalau seperti kita tahu anak kita butuh makan, maka kita berikan dia makan sehari 3 kali, mungkin lebih dari 3 kali dengan snack-snacknya. Nah seperti itu. Kalau dia butuh rangsang itu, ya seperti makanan itu. Jadi ibu memang harus memberikannya setiap waktu, dan kebutuhan tiap anak itu nggak sama. Jadi mungkin ada anak yang butuhnya setiap jam, setiap 2 jam, setiap 3 jam, itu kita lihat dari bagaimana kita memutuskan anak itu butuhnya seperti intensitasnya. Kita lihat gini, kita buat percobaan, kita berikan rangsang itu, biasanya inputan mungkin yang kita ngomongkan di oral ini, setelah itu ibu tunggu, dia berapa lama bertahan tanpa inputan itu. Nanti ibu akan lihat bahwa dia akan mencari inputan itu lagi. Nah, jadi ibu bisa tahu, oh mungkin 2 jam dia tuh tenang, nggak mungkin nggak gigit-gigit kerah bajunya, nggak masukkan barang ke dalam mulutnya. Nah, kalau ibu tahu tuh mungkin 2 jam, jadi anak ini perlu diberikan sebelum 2 jam. Jadi mungkin ibu berikan setiap 1 jam 45 menit atau 1 jam 30 menit. Nah, sebelum dia datang lagi kebutuhannya ibu berikan.
Jadi hal yang biasanya dia lakukan itu tidak terjadi. Kalau ini dari mamanya dia, bagaimana cara mengajarkan anak untuk sisian mengeluarkan lendir di telinganya, maksudnya di hidung ya. Kayak saya tahu sisian itu dari hidung. Kalau di lendir di telinga ya pastinya kita harus bantu kalau ini ya. Anaknya masih kecil ya kita harus bantu untuk korek-korek dengan cotton bud. Kalau dengan sisian di hidungnya itu ibu coba dulu dia bernapas dengan hidungnya, dengan satu hidung, tarik napas, buang napas. Jadi salah satu lubang hidung kita tutup. Dia suruh napas, nah terus habis itu keluarkan napas, kita ngomong sisi. Biasanya sisih gitu ya. Nah, jadi dia tahu yang dimasukkan sisi itu mengeluarkan udara dari hidungnya secara keras. Tapi kita latih jangan waktu dia perlu sisian. Ya waktu biasa aja dengan mengeluarkan udara dari hidungnya secara cepat. Nah. Bu Sri Madia, kalau diajar tiup-tiup gak bisa, bagaimana ya Bu? Terus kalau diajar pakai sedotan atau gelas malah digigit. Maunya pakai dot aja. Kalau enggak, ya ngamuk. Nah ini anak ini kalau Bu Sri Madia itu dia maunya pakai dot. Kalau enggak, ya ngamuk. Nah, padahal di sisi ini dia kalau dengan sikat gigi dia nggak suka, tapi kalau dengan dot dia lagi mencari. Tapi dia, kalau ini Bu Sri Madia, anak ibu tuh nggak punya skill untuk menyedot pakai sedotan, dan nggak bisa punya skill untuk meniup. Jadi itu problemnya. Itu nggak harus diajar sendiri itu. Nanti mungkin saya adakan itu bagaimana caranya mengajar untuk meniup pertama kalinya dan pakai sedotan. Ini ada beberapa step yang harus diajarkan. Nanti kalau ini mungkin di luar sore ini mungkin kita bisa jadikan topik di pertemuan berikutnya, tapi mungkin nggak pertemuan minggu depan, mungkin minggu-minggu yang akan datang. Tolong host, tolong dicatat ya mengenai ini topik meniup dan memakai sedotan. Jadi ya. Untuk Aiham, Ibu Aiham. Anak saya suka sekali memasukkan benda ke dalam mulutnya, terutama yang bentuknya seperti biji-bijian, tapi tidak ileran. Kalau steaming pun sering menggigit kain atau bantal. Apakah anak saya hiposensitif? Solusi mengatasi periode. Nah, saya ngomong ibu enggak, dia suka bisa memasukkan biji-bijian ke dalam mulutnya. Nah, ini sepertinya hiposensitif. Tetapi dia kenapa enggak ngiler gitu ya. Nah, mungkin yang hiposensitifnya dia itu di dalam mulut kita ini ada banyak ya. Ada banyak bagian. Kalau umpamanya biasanya anak yang ngileran itu, dia itu nggak sensitif di area bibir bagian bibir bagian dalam ini. Jadi dia kalau ada, biasanya kita tuh kalau ada punya sensasi, kan kita merasakan kalau banyak salivanya banyak, terus otot lingkar di bagian mulut ini dia akan bisa merapat, menutup mulut, dan akhirnya membuat si saliva ini ditelan. Nah, jadi itu dia merasakan di bagian ini. Tapi dia sukanya
masukkan biji-bijian itu kan di bagian lidah sana mungkin biasanya. Atau sama dia dikulung-kulung gitu. Nah, itu mungkin ada satu bagian di dia hipo atau normal, ada bagian-bagian yang lain yang dia memerlukan rangsang yang lebih walaupun itu satu tempat sama di dalam mulut. Nah, tapi ini terlihat bahwa dia suka menggigit kain. Nah, jadi lebih dia ke arah ke bagian dalam lidah dan langit-langit. Karena kita biasanya kalau mau gigit itu kan yang masuk ke dalam mulut itu selain giginya, dia ingin senang menggigit-gigit dan juga itu ada yang masuk ke area lidah. Jadi mungkin giginya itu yang suka menggigit, memang mencari sensasi lebih dengan menggigit kain. Karena kalau tidak ada yang digigit, itu kan juga kurang sensasinya. Kalau ada benda di antara gigi itu yang bisa digigit, sensasinya lebih bervariasi. Jadi ibu ini hiposensitif kayaknya anak ibu. Jadi ibu bisa lakukan suggestion yang di hiposensitif ini, Bu. Dari beberapa strategi, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Jadi ibu bisa coba berikan hal-hal di atas, dan ibu amati apakah itu bisa menurunkan perilaku behavior yang tidak bagus seperti memasukkan benda-benda biji-bijian ini. Saya tidak tahu biji-bijian ini boleh dimakan atau enggak. Dan seperti dia menggigit kain atau bantal. Oke, Ibu tolong lakukan ini, dan kalau melakukannya pastinya enggak cuma satu kali selesai, kita harus berikan sensory input ini untuk setiap hari. Ya. Tapi ciri-ciri anak hipo ada pada anak saya juga, Bu. Mungkin nggak berhenti dan air liurnya netes-netes, dan bahkan kalau sudah kenyang makan satu, maunya makan yang jenis lain lagi. Saya bingung itu, Bu Mardia, itu waktu itu apa ya? Anaknya hipersensitif. Bu, mungkin ini kalau anak ibu mix ya, hiper sama hipo ya. Kalau hiposensitif ini yang lebih ke arah sikat gigi ini, toh Bu. Sebentar saya lihat. Kalau pakai dot ini, Bu. Ini pakai dot ini anak ibu itu sukanya pakai dot tapi nggak mau sikat gigi. Terus mana lagi tadi ya, sebentar cari. Tapi ciri-ciri anak hipo juga ada di anak saya. Mungkin nggak berhenti, mungkin saya nggak ngerti ini cara artinya apa. Jadi gini, Bu, kalau air liurnya netes, ya, itu salah satu memang ciri-ciri hipo. Atau anak ibu itu otot lingkar di mulutnya itu kurang bagus. Jadi dia merasakan, tapi dia tidak bisa menyuruh, otaknya tidak bisa menyuruh mulut untuk bisa merapatkan mulutnya supaya air liur nggak keluar. Jadi dalam hal ini mungkin anak ibu juga problemnya ada di air liur netes itu bukan karena hipo, tapi juga karena struktur ototnya yang kurang kuat. Nah, ini bisa dilihat kalau anak ibu juga nggak bisa niup dengan bagus. Kalau anak niup itu kalau kita mau lihat otot lingkarnya bagus, itu dia bisa niup, dia bisa mengambil makanan dari sendok dengan bibir bagian atas. Ibu bapak kalau pengen tahu, coba kalau kita makan dengan sadar, taruh sendok dengan makanan di dalam di bibir kita, setengah
sendok itu masuk ke dalam, ada di dalam mulut, setengah ada di luar, ya. Nah, setelah itu apa coba perhatikan mungkin di depan cermin, apa yang kita lakukan dengan bibir kita untuk mengambil makanan itu. Kalau pada anak-anak yang hipo, mulutnya ini otot lingkarnya itu nggak bergerak, nggak bisa aktif bergerak mengambil makanan, maka ibu biasanya akan membuang makanan itu atau menaruh makanan itu, menjatuhkan makanan itu dari sendoknya. Nah, kalau anak yang punya otot lingkar yang bagus, dia akan mengambil, seperti kalau kita mengambil dengan bibir bagian atas makanan itu, lalu memasukkan ke dalam mulutnya. Coba ibu perhatikan. Jadi mungkin anak ibu juga ada problem di otot lingkarnya, dan kenapa air liurnya netes. Nah, tapi kalau sudah kenyang makan, satu maunya makan yang jenis lainnya lagi. Saya enggak tahu Bu kalau ini, apakah ini makanannya cukup atau memang ini terlalu berlebihan makanannya, maksudnya untuk anak umur sekian, untuk makan segitu banyaknya, itu makanannya memang ukuran porsinya orang dewasa. Nah, kalau itu yang terjadi, mungkin anak ibu suka memang hipo di sananya. Dia pengen rasa-rasa. Dicoba kalau dikasih dia dilihat lagi Bu, apakah yang dia pilih dicoba dengan rasa-rasa yang ekstrim. Apakah dia juga suka? Nah, kalau dia suka, kemungkinan anak ibu adalah hipo.